Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi yang pertama, yaitu ChatGPT. Jadi apa sih ChatGPT itu? Pastinya udah nggak asing kan ya? Lah, biasanya ChatGPT ini digunakan untuk teman-teman ataupun siapapun untuk mencari jawaban yang sudah pasti. Maksudnya jawaban pasti itu kalau semisal kita nyari ke Google kan pasti kan masih diarahkan ke pencarian website-website yang mungkin menjadi jawaban. Jadi itu masih ada beberapa pilihan jawaban. Sedangkan kalau kita mencari di ChatGPT itu biasanya jawabannya sudah langsung ada cuma satu. Jadi seperti itu langsung detail ke jawabannya, nggak seperti kita kok paling mencari ke Google masih harus mencari lagi. Jadi ini langsung ada jawabannya gitu loh. Nah, lalu aplikasi ChatGPT adalah program berbasis AI yang memanfaatkan model bahasa generatif pre-trained transformer atau GPT itu tadi dari OpenAI untuk melakukan percakapan dan menghasilkan teks yang mirip dengan tulisan manusia. Ya, mirip dengan tulisan manusia. Seperti kalau kita di web, biasanya kita mengirim soal langsung muncul jawaban yang seperti tulisan manusia. Nah, tapi biasanya ChatGPT ini juga digunakan dalam berbagai bidang juga, seperti layanan pelanggan, asisten virtual, pembuatan konten, ataupun pendidikan. Kalau layanan pelanggan ya seperti kita biasanya, kita menyediakan bantuan dan jawaban atas pertanyaan pelanggan. Kita memberikan pertanyaan dan mereka menjawab. Asisten virtual dan pembuatan konten, membantu dalam bisa menulis artikel juga, cerita atau posting media sosial. Kalau ingin membuat naskah bingung, tinggal ketikkan garis besarnya, naskahnya langsung keluar sendiri kok. Pendidikan, kita bisa memberi penjelasan, terus bisa membuat pertanyaan, supaya OpenAI aja kan yang membuat pertanyaan dan membantu dalam proses pembelajaran kita. Nah, terus gimana sih cara ChatGPT ini dibuat? Nah, ChatGPT ini dibuat dengan menggunakan 3 metode. ChatGPT dibuat menggunakan metode transformer, khususnya arsitektur model yang disebut GPT itu tadi. Berikutnya adalah langkah-langkah utama dalam pembuatannya. Pertama ada pra-pelatihan atau pre-training. Nah, model ini dilatih pada sejumlah besar teks dari internet untuk memprediksi kata berikutnya dalam kalimat. Ini membuat model mempelajari pola, struktur bahasa, dan pengetahuan umum. Dan yang kedua adalah penalaan halus atau fine tuning. Setelah pra-pelatihan itu tadi, model dilatih lebih lanjut pada dataset yang lebih spesifik dengan bantuan instruksi manusia untuk menghasilkan respon yang lebih relevan dan koheren dalam percakapan. Jadi di sini melibatkan manusia. Dan yang ketiga adalah pengoptimalan. Model disempurnakan menggunakan teknik seperti reinforcement learning from human feedback atau RLHF untuk meningkatkan kualitas dan keamanan jawabannya berdasarkan umpan balik dari manusia yang memberikan pertanyaan. Nah, metode ini memungkinkan ChatGPT untuk memahami konteks dan menghasilkan teks yang alami dan relevan seperti jawaban manusia itu tadi. Oke, untuk kelebihan dan kekurangannya akan disampaikan oleh teman saya. Kelebihan aplikasi ChatGPT. Pertama, ada kemampuan pembahasan bahasa alami, yaitu aplikasi ini dapat memahami dan menghasilkan teks yang koheren, alami, dan relevan dalam berbagai konteks. Yang kedua ada fleksibilitas. Dapat digunakan untuk berbagai keperluan termasuk layanan pelangganan, asisten virtual, pendidikan, dan pembuatan konten. Ketiga ada interaksi yang menarik. Mampu menciptakan percakapan yang interaktif dan menarik, meningkatkan keterlibatan pengguna. Yang keempat ada pembelajaran berkelanjutan. Model terus diperbarui dan disempurnakan, meningkatkan akurasi dan relevansi jawaban seiring waktu. Selanjutnya ada penghematan waktu dan biaya. Otomatisasi tugas-tugas tertentu dan penghematan waktu dan biaya operasional bagi bisnis. Untuk kekurangan aplikasi ChatGPT itu, yang pertama ada ketergantungan pada pelatihan informasi yang diberikan tidak selalu terbaru atau relevan dengan konteks saat ini karena model dilatih pada data yang ada hingga waktu tertentu. Potensi misinformasi, aplikasi bisa menghasilkan jawaban yang tidak akurat atau menyesatkan, terutama tanpa pengawasan manusia. Yang ketiga, terbatas
dalam pemahaman kontekstual kompleks. Terkadang sulit memahami konteks yang sangat kompleks atau menangkap nuansa tertentu dari percakapan. Yang keempat, masalah etika dan privasi. Penggunaan AI dalam percakapan dapat menimbulkan kekhawatiran mengenai privasi dan etika, terutama jika data pengguna tidak dikelola dengan benar. Yang terakhir, kurangnya kreativitas dan emosi asli. Meskipun mampu menghasilkan teks yang terlihat, model tidak memiliki pemahaman emosional atau kreativitas sejati seperti manusia. Yang ketiga, menggunakan aplikasi Google Assistant. Google Assistant adalah virtual basis kecerdasan buatan yang dikembangkan oleh Google. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat mereka menggunakan perintah suara atau teks untuk melakukan berbagai tugas dan mendapatkan informasi. Kelebihan Google Assistant. Pertama, interaksi suara yang canggih. Dapat memahami dan merespon perintah suara dengan sangat baik, memudahkan pengguna untuk mengontrol perangkat yang tanpa perlu mengetik. Yang kedua, ada interaksi dengan ekosistem Google. Terintegrasi dengan berbagai layanan Google seperti Google Search, Google Map, Google Calendar, dan lain-lainnya. Dan memberikan pengalaman yang mulus. Yang ketiga, ada otomatisasi tugas. Dapat mengotomatisasi banyak tugas harian seperti mengatur pengingat, membuat jadwal, mengirim pesan, dan mengontrol perangkat pintar lainnya di rumah. Yang keempat, ada personalisasi. Menyediakan pengalaman yang dipersonalisasi berdasarkan preferensi dan kebiasaan pengguna. Dan yang terakhir, ada multibahasa. Mendukung berbagai bahasa, memungkinkan pengguna dari berbagai latar belakang bahasa untuk berinteraksi dengan mudah. Untuk kekurangan Google Assistant, yang pertama, privasi dan keamanan. Kekhawatiran mengenai pengumpulan data dan privasi dari pengguna, terutama karena Google Assistant mengakses banyak data pribadi untuk memberikan layanan yang dipersonalisasi. Yang kedua, ketergantungan pada koneksi internet. Membutuhkan koneksi internet yang stabil untuk berfungsi dengan baik, sehingga bisa kurang efektif di area yang berkonektivitas rendah. Yang ketiga, pemahaman terbatas dalam situasi kompleks. Meskipun canggih, Google Assistant masih bisa kesulitan memahami perintah yang sangat kompleks atau ambigu. Masalah kompatibilitas. Tidak semua perangkat atau aplikasi pihak ketiga mendukung Google Assistant, membatasi fungsionalitasnya dalam beberapa situasi. Yang kelima, penggunaan baterai. Penggunaan baterai terus-menerus dan menguras baterai perangkat lebih cepat. Menggunakan aplikasi AI chatbot, program komputer yang dirancang untuk mensimulasikan percakapan manusia melalui teks atau suara. Chatbot menggunakan teknik pemrosesan bahasa alami untuk memahami dan memproses pertanyaan atau pernyataan pengguna. Mereka sering digunakan dalam berbagai aplikasi dan industri untuk meningkatkan interaksi dengan pengguna, mengoptimasikan tugas, dan menyediakan layanan yang efisien. Berikut kelebihan aplikasi chatbot yang akan dijelaskan oleh teman saya. Kelebihan aplikasi chatbot. Pertama, efisiensi operasional. Chatbot dapat menangani banyak permintaan secara simulatif tanpa memerlukan intervensi manusia, mengurangi beban kerja staf, dan meningkatkan efisiensi. Yang kedua, ada ketersediaan yang beroperasi sepanjang waktu, memberikan bantuan dan informasi kapan saja diperlukan tanpa batas waktu. Yang ketiga, ada konsistensi. Memberikan jawaban yang konsistensi dan standar, mengurangi risiko kesalahan manusia. Yang keempat, ada penghematan biaya, mengurangi biaya operasional dan menggantikan atau melengkapi tenaga kerja manusia dalam tugas-tugas yang berulang dan rutin.
Dan yang terakhir ada personalisasi layanan. Dapat disesuaikan untuk memberikan respon yang relevan berdasarkan data dan preferensi pengguna. Untuk kekurangan aplikasi chatbot sendiri, yang pertama pemahaman yang terbatas. Meskipun canggih, chatbot mungkin tidak selalu memahami pertanyaan yang kompleks dan konteks yang rumit, mengakibatkan respon yang tidak tepat. Ketergantungan pada data pelatihan, kualitas respon sangat tergantung pada data yang digunakan untuk melatih chatbot. Jika tidak lengkap atau bias, respons bisa tidak akurat. Yang ketiga, kurangnya sentuhan manusia. Tidak dapat menggantikan interaksi manusia yang lebih personal dan empatik, yang penting dalam beberapa konteks seperti layanan pelanggan. Masalah teknis, bisa mengalami kesalahan atau kegagalan teknis yang dapat mempengaruhi pengalaman pengguna. Yang terakhir, keamanan dan privasi. Pengguna data oleh chatbot dapat menimbulkan masalah privasi dan keamanan jika tidak benar mengelola data tersebut.